Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada sahabat pendengar semuanya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Jadi pada kesempatan kali ini masih bersama saya sebagai host dari podcast Klub Literasi Semalan. Perkenalkan, saya Adrian Takbir, dan saya ditemani oleh teman saya, yaitu... Halo, nama saya Rafani Firmansyah. Saya jadi host juga di CLS ini. Ya, jadi saya ditemani oleh teman sekelas saya ya, masih bersama dengan Rafa. Nah, di kesempatan kali ini kami kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada dari pengurus perpustakaan ya, salah satu staf perpustakaan, yaitu Kak Ina. Say hi Kak Ina. Iya, halo. Di sini Kak Inanya sepertinya sudah muak ya, tapi baru awal-awal nih. Udah muak banget. Masih di awal-awal, kita masih harus semangat ya nggak sih? Ya nggak, Rafa? Iya tuh. Kita juga kedatangan satu narasumber lagi. Coba kenalkan dulu, Kak. Oke, halo, nama saya Noventus Kristianto. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL IKIP PGRI Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan program magang 3 di SMA Negeri 9 Samarinda. Wah, jadi kita narasumber kita pada kali ini itu sangat-sangat istimewa ya. Jadi saya mau nanya nih ke Kak Kris, letak perbedaan besar apa sih yang ada di dunia perkuliahan dan juga sekolah menengah gitu? Apa yang membedakannya gitu? Oke, kalau menurut saya ya, dulu pengalaman saya waktu SMA nih, kan waktu SMA itu kayak nggak sabar nih, pengen kuliah gitu kan. Nah, waktu itu saya berpikir itu kayaknya seru nih kuliah, kita bisa belajar ini pakai baju bebas gitu kan. Kadang kalian itu kan biasa kalau masih sekolah itu kayak pakai baju seragam itu gimana ya? Iya, serasa baju ini lagi. Iya, itu lagi gitu kan. Ada yang tidak nyaman gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi perbedaan nih, yang sangat terlihat. Jadi kita tuh pakai pakaian yang ya bebas pantas lah gitu. Nah, dalam segi pembelajarannya pun juga berbeda nih. Tidak seperti di SMA, sekolah. Tuh menengah masih ya, berbeda, sangat-sangat berbeda dengan dunia perkuliahannya. Ya. Jadi para pendengar sekalian juga ini bisa jadi informasi ya untuk kita ya. Nah, ke Kak Kris lagi nih. Saya mau bertanya, yang paling mengejutkan gitu ketika pertama masuk ke dunia perkuliahan tuh apa? Yang bikin diri itu rasanya seperti kaget, wah kok ada ini di dunia perkuliahan, itu apa? Apa yang, kalau saya itu nggak ada yang terlalu yang buat saya terkejut itu. Nggak ada yang terlalu wow banget. Iya, gitu ya? nggak ada. Jadi semuanya jadi kita bisa mendapatkan informasinya itu bahwa katanya tidak terlalu mengejutkan gitu loh. Jadi masih ada letak-letak persamaannya ya, paling hanya berbeda sedikit saja gitu. Untuk Kak Ina, kan Kak Ina ini posisinya sudah selesai kuliah. Saya mau nanya, yang membuat lega itu ketika sudah selesai kuliah tuh apa, dan yang membuat senang tuh apa kira-kira? Kalau leganya sih nggak ketemu circle nggak jelas ya. Kedua, udah bebas dari dosen-dosen killer. Kalau senangnya sih udah nggak ada tuntutan skripsi, itu aja sih. Jadi ya untuk ketika kita sudah selesai kuliah itu kita bebas dari banyak hal ya, dari beban pikiran tentang masalah perekonomian, beban pikiran dari dikejar-kejar skripsi ya. Nah, deadline tiap malam. Nah, itu bisa menjadi membuat kita rada rontok rambut tapi bilangnya. Untung nggak botak ya Pak Kris kan. Untuk Belum. Saya mau nanya juga untuk Kak Kris lagi. Sekarang ini kan magang di SMA 9 ya kan. Selama magang di sini itu hal yang membuat merasakan kayak merasa senang banget atau marah banget atau sedih banget itu biasanya apa gitu? Kalau menurut saya yang saya rasakan ini ya ada senangnya, ada marahnya juga, ada apalagi tadi? Sedih. Sedih.
Jadi ada perimbangannya ya, semuanya tuh seimbang katanya ya. Kira-kira tuh yang menyebabkan merasa kayak gitu tuh apa sih, dari muridnya kah atau dari kegiatan-kegiatan di sekolahnya kah gitu? Kira-kira apa kan? Yang saya rasakan ini ya, itu kebanyakan dari siswa ya. Wah. Ya. Nah, tidak semuanya siswa itu bisa diajak mengajar dengan baik gitu. iya. Jadi Dan- ada yang sulit diajar, ada yang betul gampang gitu betul ya. betul. Nah, tapi itu tidak menjadi patokan kita untuk menilai siswa gitu ya. Kadang karena ada beberapa siswa yang memang asik ini, dan ada yang susah diatur, seperti tidak menghargai Benar. Benar tuh. kita sebagai pengajar. Iya. Itu salah satunya. Kalau senangnya ya kebanyakan yang asik sih. Karena muridnya bisa diajak bercanda juga gitu Iya. Jadi Kak Kris tentunya masih merasa masih menjadi murid ya kan di perkuliahan, tapi juga sudah menjadi guru. Jadi bisa tahu apa yang dirasakan oleh guru dan juga yang dirasakan oleh murid. Secara bersamaan juga menjadi seorang guru. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh murid dan juga dirasakan oleh guru. Benar nggak Kak? Benar. Ya benar ya. Tips dan trik persiapan kuliah untuk anak SMA SMK itu apa? Oke, yang pertama ya, persiapkan niat dulu. Oke. Ya. Niat ya. Ya, niat. Karena kalau tidak niat itu kadang bisa putus di jalan. Harus punya hati yang teguh dulu ya. Ya, kemudian mental sih disiapkan. Karena di perkuliahan itu ya Banyak tekanan. banyak perbedaan lah. Cara bagian kalau kita mengerjakan tugas, Oke. ketemu dosen yang Mengerikan. ya killer lah bisa disebut gitu. Terus ya kalau yang baru mau masuk nih, Ya. persiapkan juga Biaya. diri kalian. Oh, diri. Biaya juga. Iya, Iya. juga harus ya. Terus Karena kemampuan kalian juga. Menurut Kak Ina gimana? Kalau Sebenarnya udah terjawab ya sama Kak Kris, tapi saya nambahin aja kalau di kuliah itu yang pertama itu adalah mencari teman yang benar-benar teman, dan itu support dari orang tua sama keluarga. Karena kalau kalian bermodalkan cuman pengen kuliah karena FOMO, mending gak usah deh, mundur aja langsung. Karena kan teman itu kan kalau misalkan gak salah pergaulan nih, contoh semester 1, semester 2 oke lah rajin, pas 3, 4 ketemu teman yang salah, otomatis kan jadi ambiar tuh niat dari awalnya kan. Jadi teman tuh sangat benar-benar kayak mendorong langkah kalian ke depannya apa, dan terutama harus selalu jujur sama orang tua. Jadi misalkan kalian udah dibiayain orang tua tapi kalian nggak jujur juga kuliahnya, itu juga bakal jadi hambatan. Jadi yang kita bisa ambil ya, saran dari Kak Kris itu mengenai personality kita ya, diri kita masing-masing yang dapat kita simpan kepada diri kita. Sedangkan yang disarankan oleh Kak Ina itu menyangkut sosiologi kita, bagaimana kita mengambil peranan dalam pertemanan, bagaimana kita berperan dalam keluarga ya. Kita harus jujur kepada orang tua. Nah, itu sangat-sangat penting ya para sahabat pendengar sekalian. Nah, itu bisa menjadi hal yang bisa kita simpan untuk ilmu masa depan kita nanti ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan ya. Saya sangat-sangat berterima kasih atas informasi ini. Biasa aja sih. Tapi ini bagi kami penting kok. Oh iya benar. Kan kalian kan calon mahasiswa nih ya. Iya. Makanya. Kalian tahu nggak mahasiswa itu apa? Apa itu? Agent of change, artinya salah satu yang membawa perubahan. Perubahannya kemana? Kepada masyarakat. Karena contoh deh, misalkan ada apa-apa kan nggak mungkin mahasiswa diam aja. Pasti kan mereka sebagai tombak utamanya. Itu aja Iya. sih. Harus mempengaruhi orang lain juga ya, tapi mempengaruhi dalam hal kebaikan ya. Benar. Real boy, real. Lalu kan kita tadi sebagai mahasiswa nih, kakak-kakaknya sebagai mahasiswa itu tuh harus menjadi pedoman ya bagi orang-orang lain untuk mengikuti. Tentunya kita harus bersikap baik. Jadi harapan apa yang kakak miliki untuk generasi-generasi berikutnya nih di sekitar kakak-kakak semua? Kepada Kak Kris, coba silakan Kak. Ini harapan apa ya? Harapan untuk kedepannya tuh kita harusnya seperti apa,
harus jadi gimana gitu. Jadi Power Rangers nggak sih? Harus jadi diri sendiri sih. Harus jadi diri sendiri, ya, jadi diri sendiri yang tentunya diri sendiri yang baik ya kan. Iya, tentunya. Kalau untuk Kak Ina kira-kira apa harapannya? Jadi ini sih jadi bos harapannya. Jadi semuanya jadi bos ini. Kalau enggak jadi miliarder. Biar apa? Biar bisa bantu orang-orang yang membutuhkan membutuhkan Duit. bisa jadi. Tapi kan bisa ngebantu mereka yang lagi di bawah. Itulah salah satu untuk harapan generasi ke depan. Jadilah orang yang benar-benar kaya. Jadi untuk contoh nih, misalkan kalian jadi kaya, terus kalian lihat teman sebaya kalian tuh benar-benar butuh bantuan kalian, pertolongan kalian bisa bantu. Tapi jangan lupa juga jadi diri sendiri. Jangan pas sudah jadi kaya kalian lupa sama diri kalian sendiri. Itu aja sih. Mulia sekali. Dan juga ingat ya, sahabat pendengar semua, untuk menjadi apa yang kita inginkan itu bukanlah jalan yang hanya satu langkah. Itu kita harus melewati banyaknya gunung, banyaknya lembah dan juga perbukitan ya. Udah kayak Ninja Hattori ya. Udah kayak Ninja Hattori. Karena kan kita di dunia ini tuh dituntut untuk menjadi sempurna seperti Ninja Hattori. Iya sih. Mendaki gunung jangan jalan di tempat. Nah, Rapa, kan saya ini sudah menanyakan apa yang saya ingin tanyakan kan. Iya. Nah, untuk Rapa lagi deh, silakan Rapa. Gini nih Kak, kalau dunia kampus itu film, judul film kakak apa nih? Dari Kak Chris dulu. Judul film ya. Jadi Iya. film tentang kehidupannya gitu. Kira-kira apa yang cocok gitu? Kayak genrenya trailer lah gitu. Yang sedikit mengerikan atau genrenya horor kan? Dikejar skripsi. Cinta palsu. Cinta palsu. Awalnya apa? Teman palsu. Oh, cinta ya. Palsu. Cinta palsu. Wow. Seperti ada hal yang tersembunyi kan? Apa kita ulik? Kenapa bisa jadi teman palsu nih Kak Chris? Emangnya ada pengalaman apa sih tentang teman itu? Apakah temannya cuma boneka gitu kan? Oh, bukan maksudnya. Itu ya. Di perkuliahan itu biasanya itu teman itu berubah-ubah. Misalnya teman ini pertama ini kita semester ini, dekat sama ini gitu kan. Nah, ternyata pas di semester 2 itu malah jadi kayak berlawanan gitu nah. Iya. Jadi setiap semester pun selalu berganti-gantian gitu nah. Dinamis sekali ya. Iya. Betul. Jarang ada. Betul kan, Kak Ina? Di awal tadi teman Kak kan Ina salah tadi satu. udah sensi banget terhadap kata-kata pertemanan itu tadi. Udah Harusnya relate KZL, gitu ya. kezel. Udah sangat-sangat kesel katanya. Jadi ya kata Kak Kris tadi itu teman yang awalnya kulit kedondong tiba-tiba berubah jadi kulit durian katanya seperti itu. Udah kayak landek ya. Iya. Tajam-tajam ya, semakin tua semakin tajam kan ya, semakin lama semakin tajam. Waduh. Kalau Kak Ina kira-kira apa? Kalau saya sih lebih ke genre komedi sih. Lucu ya kehidupannya. Lucu dong, kayak ngejar dosen. Terus kayak ditahan sama dosen. Tahannya tuh karena apa ya? Karena telat, jadi nggak boleh masuk. Saya kuliah malam tuh. Ini kan genrenya komedi banget. Pertama udah telat, terus nggak boleh masuk, pulangnya kebanjiran, dibawain hahaha aja. Pengalaman juga ya Kak Chris ya kan? Kasian banget kamu kedengarannya. Iya, jadi itu jadi set ending kayaknya ya, tapi enggak dong, kan happy ending sudah dapat gelar. Iya ya. Tinggal saya ini yang lagi mengejar-ngejar gelar ini. Semoga Ya. Kak Chris. Kita doakan juga ya para sahabat pendengar semuanya kepada Kak Kris semoga lancar. Ya, intinya Amin, filmnya amin. Filmnya itu kalau genrenya komedi berarti kuliah itu bakalan asik kalau kaliannya semangat dan nggak bawa mental health. Tapi ingat ya, mental health itu kan masing-masing orang ya. Tapi tergantung gimana kalian bisa manajemen otak kalian. Jadi please jangan bawa perasaan mulu di dunia kuliah karena itu bakal menghambat. Itu aja sih pokoknya. Itu aja sih. Jadi Nyindir. yang kita bisa ambil ya, kalau di dunia perkuliahan itu tuh mental kita itu sangat-sangat teruji. Kita itu dapat banyak sekali serangan mental dari seluruh penjuru mata angin ya. Ada yang dari serangan mental dari teman sendiri, bisa dari dosen dan dari lingkungan. Boleh kantin juga.
Boleh kan? Kan lupa bayar. Astaga. Ini sebenarnya kalau gitu yang salah siapa jadi? Bule kantinnya. Kenapa yang gebreknya naik 1.000? Loh, permasalahin harga. Nanti kata bule kantinnya terserah saya dong, kan saya yang punya warna. Oh iya, kan efisiensi anggaran ya. Efisiensi anggaran. Kalau di tempat saya kantinnya udah tutup kalau saya kuliah. Karena malam. Karena malam. Astaga, iya. Kita dapat Iya, benar anunya. juga sih. Para pendengar semuanya ini kita bisa simpan buat lawakan kita nanti sama teman-temannya. Benar. Iya. Mas Rafa, apa lagi Mas Rafa? Ini pertanyaan terakhir saya nih untuk Bu Ina. Kalau ada mahasiswa baru yang dengerin podcast ini, tips apa nih yang Kak Ina ngasih buat mahasiswa baru? Tips and triknya sih intinya belajar, jangan malas, jangan lupa menabung buat check out Shopee, oke? Buat Shopee apa? Buat beli buku. Beli buku. Positive thing guys, oke? Saya kira Itu aja sih tipsnya. disuruh beli segudang skincare kita guys. Bisa Ataupun juga outfit. karena Itu bisa harus dong. juga itu. Ingat guys, generasi sekarang tuh OOTD dulu. Makan belakangan. Contohnya di samping saya nih. Oh. Tidak dong. Jangan ya, pokoknya Jangan. triknya itu yang pertama kembali ke awal, nabung jangan lupa, apalagi yang masih dibiayain orang tua, jangan sampai uang yang dikirim orang tua kalian tuh kalian pakai foya-foya. Kecuali sudah kerja baru boleh foya-foya atau enggak jadi miliarder. Jadi kaya dulu baru boleh foya-foya, paham ya? Waduh, ngamuk nih. Kalau bisa, kalau ada waktu luang sambil kerja juga. Iya. Nah, Iya, karena saya kemarin menerapkan itu nih buat bantu-bantu orang tua. Bener real. Tepuk tangan. Tentu saja ya, kuliah sambil bekerja itu bukanlah hal yang mudah ya. Iya. Tapi semua itu asik, seru, ada hikmahnya. Jadi Hikmahnya kita apa? tuh Ilmu yang pengalamannya bermanfaat. bisa kita ambil dari situ. Iya. Kita punya dapat pengalaman banyak nih dari dunia pekerjaan sama dunia perkuliahan itu. Itu asik banget sumpah. Apalagi kan 3 yang akan selalu dikenang dan menjadi amal jariah kita, ya kan? Ilmu yang bermanfaat itu bakal ngalir terus sampai kita udah nggak ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kalian nggak mengejar apa yang itu namanya ilmu atau pendidikan. Walaupun nanti kalau kita sudah tua nanti bisa kita terapkan ke anak cucu kita ya, anak nih. Anak ya. Kapan? Besok nikah minggu di KUA datang ya. Oke. Oke, Diundang. jangan lupa kita semua datang. Nanti Yang saya nikah siapa? nanti saya bawa 1 RT boleh nggak? 5 RT saya terima. Tapi saya pulang duluan. Tapi saya pulang duluan ya. Oh ya. Nanti ditanyain mana bintang utamanya, katanya sudah pulang. Udah pulang. Saya ambil sedikit lagi waktunya. Ini pertanyaan dari hati saya nih, karena selama itu saya tuh penasaran gitu. Kan saya sudah berpikir bahwa nanti itu ketika saya lulus SMP, masuk SMA, lulus SMA, bakal lanjut ke jurusan. Habis itu nanti ada mempersiapkan diri. Jadi saya mau tanya, yang harusnya dimiliki oleh murid-murid sekolah menengah seperti kami ya, terusnya buat para sahabat pendengar juga dan termasuk saya, itu kira-kira apa Kak Ina yang baik gitu, yang harus kita punya gitu? Sholat, Wow, iya benar sekali. Itu ya. Gitu. ibadah nomor 1. Jadi misalkan kalian calon-calon mahasiswa, yang pertama itu jangan lupa sama Tuhan, ibadah terus, fokuskan sama niat. Semoga apa yang kalian inginkan itu benar-benar diniatkan dari hati, nggak cuman modal mau kuliah nih tapi cuman modal doang nih tapi niatnya cuma setengah-setengah. So anak SMA please jaga diri baik-baik karena dunia SMA sama dunia kuliah itu beda. Dan yang terakhir, semangat aja sih, dunia berat biar aku aja. Kata-katanya dari Dilan dong diambil ya. Dulan. Dulan. Main. Dulan. Iya, bahasa Jawanya dulan main. Dulan. saya baru ngeh Agak guys. cringe. Enggak apa-apa Kak. Kita di sini kita asik-asikin aja. Dolanan nggak sih jualan? Dapat lagi. Dolanan itu mainan. Oh iya kah? Kalau jualan dodolan. Oh iya. Dodolan. Kenapa jadi Jawa gini ya? Kita Jawa-able guys, respect. Oke. Kita respect ya tuh all Jawa ya. Karena ilmu Jawa itu juga bagus loh. All in Jawa, siapa yang mau jadi orang Jawa saya? Saya sudah tidak mau jadi orang Jawa. Kenapa? Karena saya sudah Jawa. Ya juga ya. Ya udah sih. Nanti saya login kalau jadi orang Jawa juga deh. Selamatan.
Jadi ya yang dikatakan Kak Ina tadi itu, ingat sama Tuhan ya. Entah kalian itu tuh nanti mau menghadapi kesulitan apapun, mau menghadapi masalah apapun, itu ingat kepada yang pencipta kalian ya. Selalu meminta pertolongan kepada Dia ya, tentunya seperti itu. Lalu juga semangat. Nah, jadi kata Kak Ina, kita harus semangat. Kita jangan ngambil perkuliahan tuh hanya karena cuma mau sekedar nanti dikenal orang sebagai oh ini anak kuliahan. Jangan ya, para sahabat pendengar semuanya, kita harus punya semangat dan juga niat yang keras untuk menggapai cita-cita kita. Jadi berhubung karena sudah beberapa menit berlalu ya, 3 jam sih kita. Sama prepare-nya tadi. Prepare-nya 2 jam, podcastnya 15 menit. Nanti kita di next kesempatan lah ya, kita ambil podcast yang sampai 3 jam ya. Namanya rektor langsung. Siap. Calon rektornya kan Kak Kris. Ya, calon ini kan sudah ada. Oh gitu ya, baru juga Cuma saya. calon. Mahasiswa cuma 2. Udah lah. Amin guys. Amin. Emang kalau udah jadi rektor mau kesini lagi? Jadi TTA ya. Kalau datang ke sini lagi sih nanti kita sambut dengan tikar merah, karpet merah. Emang Kalian sudah enggak ada. oh iya. Maksudnya sudah lulus gitu. Oh iya udah lulus. Sudah lulus Plot twist maksudnya. pas Kak kerja direktur kan jadi mahasiswanya. Amin. Oh enggak, bercanda. Enggak ada ya. Kita di sini bawa santai aja ya. Rasa ya udah sampai di akhir episode kali ini. Seru banget sih ngobrol-ngobrol tentang dunia perkuliahan. Ya, episode kali ini juga sangat chill, santai, asik ya. Karena narasumber kita dua-duanya ini orang-orangnya asik semua ya. Beruntung sekali kami bisa mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren seperti ini ya kan. Kita kan Gen Z. Sama Gen Z ya. Jadi Iya. masih sefrekuensi. Tapi kalian part 2, kita part 1. Ada partnya ya? Iya. Yang baru lahir part berapa itu? part 3, 4. sekian ya. Iya ya. Part 3, 4. Part last. Terakhir. Dunia N. Nah, Iya. karena pembahasan kali ini juga sudah habis ya, hal-hal yang kita ingin tahu tentang dunia perkuliahan juga ya setidaknya sudah ada lah beberapa yang kita dapatkan. Mungkin itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih kepada sahabat pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, senantiasa berada dalam keadaan yang full semangat, full kesehatan ya, dan juga full rasa percaya diri ya dalam menjalani kehidupan kalian. Amin. Terima kasih Amin. kepada narasumber kita dan terima kasih juga kepada Rafa karena telah menemani saya di sini. Mungkin itu saja. Saya Adrian Takbir sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.